A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih stay di Sinau Hurib. Untuk yang udah ngedoain kami, terima kasih, dan doa terbaik juga untuk teman-teman semuanya ya. Semoga selalu sehat, bahagia selalu. Siang ini luar biasa muter-muter jalan karena kita dapat informasi dari teman Sinau Hurib bahwa di rumahnya beliau dipakai singgah orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ, tapi masih bisa diajak komunikasi dan komunikatif banget. Nah, langsung saja kita samperin yang sudah nelpon ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Oke, ini yang nelpon kita gitu kan. Nama lengkapnya siapa, Mas? Nugroho Arif. Tapi kemarin nulisnya Mas Arif. Mas Arif tok ya. Ternyata depannya Nugroho. Siapa tahu kenalnya Nugroho gitu kan. Mas Arif nelpon kita, Mbak ada ODGJ gitu kan di rumah kita. Jadi beliaunya juga bingung karena masih bisa menyebutkan alamatnya. Nah, ini langsung udah duduk di sini ngejegrek. Namanya siapa, Kang? Luk. Lihat. Luk itu lihat. Luki atau apa? Luk aja. Lengkapnya, panjangnya? Enggak ada. Nggak dikasih panjang? Enggak ada. Oke. Luk ya. Luk rumah mana, Luk? Cianjur. Desa Mangunkarta, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur. Kabupaten Cianjur ya. Iya. RT-nya berapa? RT-nya RT 3, RW 3. RW 3. Nama bapakmu siapa? Mustafa Effendi. Mustafa Effendi. Nama mama ibu? Ibu Sopiah. Ibu Sopiah. Kakak kau punya tidak? Kakak punya. Punya. Siapa? Namanya masih ingat? Enggak. Kamu kemarin sebutin 6 semuanya hafal. Kenapa sekarang lupa? Adik-adik. Ya itu, Mas. Karena hubung. kadang dia connect, kadang enggak. Oh, gitu. Adik? Punyanya teman sih. Oh, punyanya temen atau yang kamu sebutin kemarin temen? Iya. Siapa aja temenmu? Absen? Teman saya Deku Randy Terus? Purnama. Ya, itu doang. Randy Purnama. Iya. Itu doang. Iya. Kamu teman wanitamu? Enggak ada. Yakin? Enggak ada, laki-laki doang. Laki-laki doang. Pengen pulang tidak? Iya. Sudah di Iya. sini, ini tahu nggak desanya apa? Coba tanya nih sama Mas Arif. Semalam kamu kan tahu. Bu, saya di Rembang. Oh, kamu kan tahu di Rembang. Katanya kamu mau kerja di counter. Mau benerin apa? Nah, Benerin sinyal. HP mau meledak kamu benerin. Kalau meledaknya kena ajin kamu bisa benerin nggak? Bisa diajak komunikasi, Mbak, ini. Artinya bisa ngobrol ya. Iya. Cuman entah itu informasinya betul atau hanya terlintas di angannya, itu yang kembali kita tidak pernah tahu. By the way, sini deh. Ngomong-ngomong, bagus kan? Saya kaget auto. Kan dia duduk nih, kelihatan nih. Dia kalau ngelamun dicabutin, Mbak. Oh, Nah, di sini udah berapa hari? terus baru semalam. Terus? Kemarin malam maghrib, saya bingung mau saya tahu kemana. Terus kan Mas ini kan niatnya pengen pulang, sadar bisa komunikasi. Saya mikirnya gini, kita kalau dalam kategori kan bukan ya ODGJ cuma bisa dibilang bisa komunikasi. Oke, masih Punya niatan komunikatif. pulang, sadar. Kalau nggak ada yang ngarahin nanti dia jadi ODGJ beneran gitu loh. Lebih parah ya, Lebih maksudnya. parah. Lebih kronis. Alhamdulillah. Terima kasih ya Mas Arif ya. Yang memotivasi jenengan nih. Saya gini, Mbak, terus yang saya misalkan dia saudara saya, gitu aja saya ibaratkan. Nggak ada, kalau orang Jawa bilang nggak ada sanak kadang. Nggak Siapa ada yang hubungan ngurusin, apa-apa gitu ya. Saya bingung, saya mau siapa yang mau kontak, terus terang. Saya pernah lihat channel
ada ODGJ area Rembang Lasem. Saya kontak juga yang lain tapi nggak ada respon. gitu. Sama jenengan langsung ada respon. Udah. Saya tunggu Mbak. Jadi kesini nggak saya gitu. Dan tadi itu aku nyetrika jalan tahu kan? Karena masnya juga bingung kali ya. Jadi ketika ditanya sampai mana gitu, saya menyampaikan lokasi saya sampai sekolahan ini depan ini. Beliaunya mikirnya itu aku udah di jauh sana sekolahannya, jadi suruh balik, aku balik lagi. Tapi nggak apa-apa, ketemu Luk. Ya Luk ya, Luk mau dibersihin, rambutnya boleh dicukur, boleh, ikhlas ya, ikhlas. Oke, kita bersihin ya teman-teman, biar tidak terjadi pembulian yang berlebih karena mohon maaf ini unik sekali. Tapi dia tumbuh kecil-kecil kok. Ya, kalau tumbuh dicabutin, Mbak. Saya nanti dia tuh kalau kosong, ngelamun cabutin rambutnya. Oh gitu. Kenapa dicabut? Gatel. Gatel mungkin ini ya, nggak keramas atau nggak mandi gitu ya. Bisa jadi. Gitu. Oke, terima kasih ya Mas Arif ya. Gitu ya. Sukses selalu deh buat beliau. Berkah. Ayo kita rapihkan. Yuk, teman-teman, kita mau rapihkan, kita bersihkan karena di sini rambutnya kaku. Nanti mandi ya, keramas ya. Udah sore juga, jadi sekalian. Sebenarnya udah mandi ya Mas Arif ya, tadi pagi. Malam tadi malam. Kita bersihin dulu. Nanti kita edukasi supaya bisa potong kuku sendiri. Karena memang ketika seseorang mengalami gangguan, kita harus mengedukasi dan mengembalikan fungsi-fungsi tersebut. Yuk, coba. Kelebihan teman-teman, jangan dipaksa. Jangan cepet-cepet. Tipenya tidak agresif Mas, karena kan karakter orang beda-beda ya, ada yang keras banget gitu kan, tapi kelihatannya kognitifnya anak-anak, kemampuan kognitifnya. Aja sepeda Mbak, saya naik kabur. Enggak sih kelihatannya kalau dia lebih bisa disuruh apa gitu, nggak apa-apa ya, kerja dulu ya, dapat uang ya, nanti baru pulang ulah kemana-mana. Ya, jadi mana? Di sini bersih-bersih itu banyak kotoran. Maunya kerja di mana kamu maunya? Kamu maunya kerja di mana? Hah? Lu pengennya kerja apa? Pulang. Nah ini loh, pengennya pulang. Kamu lebaran masih di rumah nggak? Enggak. Kamu sampai sini naik apa lo? Jalan kaki. Nah, kenapa jalan kaki? Uangmu habis. Oke. Sekarang kuku kakinya, lihat nih, udah panjang-panjang banget. Nih, kukunya Luk sampai kayak gini. Ya Allah, Luk. Ini masih enak banget teman-teman, diajakin ngobrol.
kakinya bujel, udah nggak tumbuh ya. Tas tak cukur ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tak cukur teman-teman. Ke kamar mandi kita, ya. Mana coba? Udah selesai mandi. Wah, gila. Aduh, pakai sendal. Ngeri. Habis mandi rasanya gimana? Rasanya gimana? Enak. Oke, ke depan yuk. Yuk. Look. Rasanya gimana habis mandi? Enak. Aduh ya Allah. Tadi pagi nggak mandi? Enggak. Kenapa? Enggak mandi. Nggak mandi. Kamu punya uang nggak sih buat balik? Enggak punya. Mau pulang ke Ciganjur? Kasihan ya teman-teman. Dia pengen pulang ke Ciganjur. Si Naurip juga belum ada panti. Bingung kalau kayak gini. Gimana gitu kan? Enaknya gimana? Dia semalam bisa tidur gak, Mas?
tidur. Sampai pagi atau tengah malam bangun? Saya pagi, Pak. Sampai pagi. Artinya dia masih aman-aman aja ya untuk tidur dan lain sebagainya. Tapi sempat pamit pengen pulang nggak? Enggak, saya pesan gini, Mbak. Lu saudara besok mau jemput ke sini ya, gitu. Kamu di sini aja gitu. Ini udah mau berangkat gitu. Sini ya, saya setiap kali masuk saya tuh bilang sini ya gitu, nurut, Mbak. Nggak usah kemana-mana ya lu ya. Kamu pengen dijemput siapa? Sebutin namanya. Kamu pengen dijemput siapa? Randy. Randy. Iya. Randy itu siapa? Teman saya. Oh teman kamu. Teman kobong. Teman. Teman itu ngaji Oh teman ngaji. Iya. Ngajinya di mana? di desa Mangunkerta. Di desa mana? Namanya Pondok Pesantren Alto Rico. Alto Rico. Ustadznya siapa? Deden. Ustadz Deden. Kamu suka di pondok itu? Suka. Kamu dulu mondok atau enggak? Dari kecil. Dari kecil mondok di situ. Gak kangen sama mama? Sama ibu gak kangen? Kangen sama bapak nggak ada. Bapak sudah nggak ada? Udah nggak ada. Kalau ibu? Ibu udah dua-duanya. Dua-duanya udah nggak ada. Nggak ada. Katanya bapaknya udah nggak ada, ibunya udah nggak ada. Bilangnya mama masih. Ibunya masih ada, ibunya Sophia. Oh ibu Sophia masih hidup? Iya. Bapak masih hidup? Nggak ada. Oh nggak ada, sudah meninggal atau pergi? Sudah meninggal dunia. Oh sudah meninggal dunia. Ada bahasa yang dia tidak pahami teman-teman. Jadi kita harus mengulang dan memilah kata sehingga nanti benar-benar jawaban itu jawaban yang dia paham menjawabnya. Nggak pengen dijemput sama ibu? Sama kawan saya. Ya. Sama kawan saja. Ren, jemput ke sini Ren. Ya, kasihan. Kamu dulu mondok ngaji atau mondok apa? Mondok ngaji. Mondok ngaji. Iya. Bisa ngaji ya? Bisa. Coba baca surah Al-Ikhlas coba. Al-Ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah. Bacanya sangat indah ya teman-teman. Halus dan benar gitu loh. Nggak ada yang terlewat. Kita coba lagi ya. Kamu ngajinya sampai surah apa? Sudah selesai? Cuma belajar. Cuman belajar. Hafalannya sampai apa? Sampai apa? Sampai suka Al-Quran. Oh, sampai suka Al-Quran. Al-Qurannya sampai juz berapa? Juz 30. Oh, juz 30. Juz 1, 2, 3-nya sudah? Belum itu. Oh, belum. Berarti baru juz amma ya teman-teman ya. Juz 30 ya. Sudah sampai abasa? Udah. Udah selesai? Udah. Ikro udah. Oh, Ikro sudah. Oke. Mau baca Ikro atau mau yang lain? Doa apa? Doa sesudah wudu. Oh, doa sesudah wudu. Artosnya apa gitu? Bahasa Sundanya. Oh, artinya apa? Artosnya apa ya? Iya. Aduh, maafkan saya. Kalau kita lagi ngaji, sebelum ngaji harus apa? Baca doa. Baca doa. Kalau mau ngedoain buat orang tua, baca doanya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa keselamatan ya, Ketika dia sedang melafazkan doa, meskipun salah di tengah jangan diputus ya teman-teman ya. Kasihan, nanti langsung blank gitu. Doa supaya selamat dunia akhirat ya. Kalau mau makan. Allahumma balik lana Bima rojaktana wa qina adzabannar. Amin. Dulu sekolahnya di mana waktu TK? SD. Oh, SD nggak pakai TK. SD namanya SD apa? Hah? SD Gintung gitu. SD Gintung. Terus SMP? SMP terbuka, Bu.
SMP terbuka. Ya, paket B. Oh, kejar paket. Ya. Terus sudah selesai. Ya. Ambil jurusan komputer. Itu waktu kejar paket C. Ya. SMA. Ada komputer. Oh gitu, kamu Belajar komputer. kamu sampai mana belajarnya? Kan ulangan harus pakai komputer. Terus kamu belajar komputer. Belajarnya di mana? Di rumah guru. Di rumah guru. Gurunya namanya siapa? Masih ingat? Bu Dewi. Bu Dewi. Cantik. Cantik. Salam buat Bu Dewi. Bu Dewi, aku di sini, bilang sama dia. Dewi, aku di sini. Udah ngurus saya dari kelas 1 SMP. Oh ya Allah, kamu ikut Bu Dewi? Iya. Istrinya udah meninggal. Bu Dewi itu kan perempuan. Istrinya itunya Suaminya. suaminya udah meninggal. Innalillahi. Anaknya Bu Dewi ada berapa? Ada 3. Ada 3. Namanya Sasa, Ama. Terus yang paling tinggi itu ada 3 deh. Oh gitu. Yang kamu paling suka dari Bu Dewi kalau lagi ngajar apa? Sepanjang masa hidup itu. Sepanjang masa hidup suka sama Bu Dewi. Iya. Gitu. Isinya itu Indonesia sepanjang hidup. Indonesia sepanjang hidup. Kamu orang mana toh? Indonesia. Indonesia harga mati ya. Ya. Kita kan teman-teman pengen tahu sebabnya dia seperti ini kan kenapa? Oh gitu. Ada perasaan nggak kira-kira tuh punya kecewa atau sedih lingkungan terus terang apa gimana sampai kamu istilahnya sedih gitu kenapa? Kita kan pengen tahu sebenarnya. Kecewanya ini sama warga. Kenapa? Sama warga sekitar saya ada masalahnya banyak. Oh gitu. Biasanya kita nanya itu prospek ke keluarga. Saya bukannya mau masalah orang itu kan gini. Kita kan sebenarnya segi sosial kita loh sama bermasyarakat. Tolonglah kalau misalkan ada kawan atau saudara kita yang misalkan dia punya kekurangan keterampilan dan itu memang kurang, janganlah Hina, jangan dibully ya. nanti dampaknya mohon maaf seperti ini gitu. Lingkungan ngapain kamu? Kamu diapain sama lingkungan? Udah maluin Indonesia gitu. Kata lingkungan kamu memalukan Indonesia. Ya, kayak pandangan saya udah maluin Indonesia di sekitar saya. Emang kamu bikin apa kok bisa membuat Indonesia malu dengan kamu? Republik Indonesia kan nggak boleh gitu. Oh gitu, nggak boleh marah-marah ya? Nah, marahnya sama orang ini nih. Nah, orang itu ngapain kamu? Itu kerjanya Imam nggak ada kerjanya. Oke. Ngejailin orang gitu. Oke, dari garis yang bisa kita tangkap teman-teman, kemungkinan dia dibully karena dia nggak bikin apa-apa, bukan orang apa-apa. Di rumah ngapain sih gitu kan, kerjanya apa sih gitu. So artinya bahwa jangan menilai seseorang itu apa yang kalian lihat aja. Belum tentu apa yang kalian lihat itu sebenarnya yang terjadi. Jangan berpersepsi dulu sebelum mengetahui faktanya. Itu kan satu hal yang sudah kejam ya, menjudge seseorang ya Mas ya. Karena kita belum tahu faktanya, dengan demikian sudah membuli. Kalau yang dibully itu kokoh, kuat, tak tertandingi, bully balik gitu loh. Tapi kalau yang nggak kuat kan akhirnya dia hanya meratapi kenapa aku begini gitu. Biasanya orang-orang yang gangguan jiwa Mas, itu orang-orang yang memang dia tuh nggak bisa cerita ke orang. Jadi sebenarnya dia tuh jujur, baik, tapi ya itu tadi loh, sakit hatinya tuh dirasain sendiri. Sampai Mas Arifnya ini loh, pengen nangis dia. Tadi habis dibelanjain sama Mas Irul, sama Mas Arif. Apa nih? Mau makan? Buka aja. Ada di Maem. Karena sudah makan siang teman-teman, jadi makan kue ya. Ini lagi Maem sambil merenungi. Mau yang mana kamu minumnya? Ini? Oh ini? Oh yang ini. Dia pilihnya yang kecil. Udah yang gede aja, jangan yang kecil. Rasanya gimana Mas? Dia tidur di rumah jenengan. Saya pribadi Mbak ya. Saya terus terang tuh bukan saya ini Ahmed Jauh semua kita belajar hidup ini.
belum tentu saya lebih baik dari jenengan atau bahkan masnya ini. Karena hidup baik untuk kita belum tentu baik untuk orang lain. Betul. Dan satu ngeten Mbak, ojo gampang-gampang nyipati wong, Ya, jangan mudah. menyimpulkan hidup orang lain. Karena siapa tahu loh Mbak, masnya ini datang di jalan Allah tapi orang-orang salah persepsi dengan dia. Dengan cita-citanya dia belum sempat menempuh menghasilkan itu, tapi di tengah jalan tuh kurang dukungan. Amat oke, saya tidak mau menjelekkan orang. Cuman pangkat apapun nggak jadi jaminan kita orang baik, Mbak. Yang membawa kita untuk mati saya nggak mau. Saya bukan kiai berbicara panjang lebar, enggak. Saya tidak mau mencari penceritaan. Cuman saya menyampaikan di hati saya. Yang jadi ini loh pendorong kita, power kita tuh orang seperti ini, Mbak. Misalnya kita tuh kalau bahasa kasar pahala kita lah, apalah kita bilang itu. Seperti itu. Saya terus terang, saya calling jamet jauh sekitar saya ada kayak orang sesepuh apa ya gitu. Pak, saya ada orang seperti ini. Saya titip gimana? Tanya dulu Mas, orangnya gimana ini nih, kategori gula gimana? Kalau sampean mau, terima. Kalau tidak mau saya urusin. Itu aja, Pak. Karena memang Mas Arif ini udah ngontak beberapa channel dan yang ngasih respon kita katanya. Ya, saya terima kasih dari channel Sinau Urip. Kalau masih terjangkau Mas, Ya. kalau nggak terjangkau ya saya bilang nggak terjangkau, tapi setidaknya saya akan membalas gitu. Karena memang Sinau Urip ya ini kita langsung ini, Mbak. Ya, belajar hidup. Ini, saya bukan berarti saya lebih baik dari jenengan semua. Bahkan Masnya pun bisa lebih baik dari saya loh. Iya, betul. Saya belajar sabar dari Masnya, Mbak, terus terang. Saya malam hari ketemu Masnya, dompet saya hilang. Ketemu Masnya bingung. Jadi judulnya orang ngantuk ketemu orang gayar ya ini. Bodoh-bodoh bingungnya ketemu. Alhamdulillah saya bisa ngasih senyum ke dia, kebahagiaan. Amin. Pengen pulang dijemput siapa? Teman, Teman. Sekali lagi, dia pengen pulang dijemput teman. Ini buat saya tuh aneh. Ada pertanyaan sebenarnya apa? Kenapa teman? FB, nama FB-nya Kamu kangen sama siapa? kangennya nama Randy. Sama Randy kangennya. Nama FB-nya apa? Selalu Randy. Randy doang. Randy doang. Nama FB-nya? Nama panjangnya Randy Purnama. Randy Purnama. Nama panjangnya Luk? Look gak ada, look doang. Oh, Luk doang. Inilah senyumnya Luk. Saya adanya Adiknya siapa? adanya Mang Randy Purnama. Oh, adiknya Mang Iya. Randy Purnama. Ada adanya. Begitu ya. Kalau Mang Randy lihat, apa yang ingin kamu sampaikan? Terima kasih atas dukungan saya di pondok pesantren. Saya yang lebih rajin membersihkan tempat lingkungan pondok pesantren. Terima kasih dukungannya atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah ngikutin Sinau Urip. Ini mengaku punya nama Luk. Ini ada di Kragan, tepatnya di rumahnya Mas Arif. Nah, terima kasih Mas Arif yang sudah ngasih tempat dan sudah memberikan tumpangan ke Mas Luk yang saya belum tahu sampai hari apa nanti beliau ada di sini. Semoga secepatnya saya bisa mengamankan beliau untuk kita bisa titip ke satu tempat. Apa yang ingin disampaikan Mas Arif, monggo? Tolong hargain hidup orang. Apapun itu bentuknya apapun, tolong sekecil apapun hargai perasaan hidup orang. Hidup orang tolong dihargai. Hargai hidup orang, please. Baik Tidak untuk saya, diri. belum tentu baik untuk jenengan. Baik untuk saya belum tentu baik untuk orang lain. Begitu juga, baik untuk orang lain belum tentu baik untuk kita. Terima kasih. Salam sehat selalu dan sukses untuk kita semuanya. Assalamualaikum.